ikan kijang yang lincah meloncat ke sana ke sini dengan kecantikan yang rupawan, sehingga banyak laki-laki yang jatuh cinta kepadanya dan melamar dia. Suatu waktu Zulaiha ini tiba-tiba pendiam. Diam Zulaiha. Ditanya sama ayahnya, "Wahai anakku, kenapa kamu diam? Jangan-jangan kamu ini diguna-guna, nak?" Kata ayahnya, "Karena banyak laki-laki melamar ditolak, laki-laki melamar ditolak." Ayahnya takut anaknya ini diguna-guna. Berarti memang dari dulu cerita. Cerita yang mana? Kalau cinta ditolak, nah, yang menjawab itu biasanya yang ngerjakan itu. Nah, dia murung si Zulaiha. Kemudian ditanya sama ayahnya, "Nah, ada apa, nak?" Zulaihanya menggelengkan kepalanya. Kemudian pembantunya Zulaiha bertanya sama Zulaiha, "Wahai Zulaiha, ada apa?" "Wahai pembantuku, aku tadi malam bermimpi satu orang yang ganteng sekali." Ditanya, "Siapa namanya?" "Tidak tahu." Sudah jatuh cinta tapi tidak tahu namanya. 3 bulan berlalu, tiba-tiba Zulaiha menjadi ceria, menjadi senang. Ditanya, "Kenapa kamu senang, Zulaiha?" "Alhamdulillah," kata abahnya. "Alhamdulillah, Zulaiha sudah kembali normal." Ditanya sama pembantunya, "Wahai Zulaiha, ada apa yang terjadi dengan engkau?" Kata Zulaiha, "Aku tadi malam ketemu dengan laki-laki yang aku maksud itu." Gimana? Sudah tahu siapa namanya?" "Enggak tahu." "Loh, terus bagaimana kamu kok bisa bahagia?" Katanya, "Nanti kita akan berjumpa di Mesir." Sehingga kata Zulaiha, mulai detik ini zikir yang aku bacakan hanya Mesir, 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 Mesir. Itu yang dikarang oleh guru kita, yang maksudnya walau kotamu yang disebut, tapi pusaramu yang kau maksud. Itu maksudnya. Jadi menyebutkan zikirnya ya karena tujuannya bertemunya di Mesir. Mesir, 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 Mesir. Yang berbanggalah sekarang yang pernah sekolah di Mesir, karena lagi disebutin Mesir, Mesir, Mesir. Ya nasi ini, masya Allah, tabarakallah, amin ya nasi. Ya nasi. Dekat Mesir, 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 Mesir. Singkat cerita, tiba-tiba ada satu laki-laki melamar Zulaiha. Yang awalnya laki-laki semuanya ditolak, satu laki-laki ini melamar. Kemudian Zulaiha dari dalam kamar bertanya sama ayahnya, "Ayah, siapa laki-laki yang mau melamar aku ini?" Ayahnya diam. Kemudian Zulaiha nanya, "Dari mana dia, ayah?" "Dari Mesir." "Ya, aku terima dia." "Dengar nama Mesir?" "Ya, aku terima dia." Dulu kawinannya enggak kayak pengantin sekarang. Jadi ketemu di rumah laki-laki. Nyampe Zulaiha di tempatnya ada yang laki-laki, melihat laki-lakinya itu ternyata bukan Nabi Allah Yusuf. Apa kata Zulaiha? "Andai aku tahu laki-laki yang aku maksud ini bukan kamu, pasti aku akan tolak. Andai yang laki-laki ini bukan yang aku maksud, ternyata itu kamu, pasti aku tolak. Tapi karena kita sudah menikah, ya sudah. Kamu," kata Zulaiha, "kamu boleh mendapatkan tubuhku, tapi tidak dengan hatiku," kata Zulaiha. Singkat cerita, umur Zulaiha 16 tahun, menikah sampai berumur 48 tahun. Sampai berumur 48 tahun, Zulaiha jalan di pasar. Lagi jalan di pasar, tiba-tiba pasarnya ramai. Ramai, ribut orang-orang. Dilihat sama Zulaiha, "Ada apa?" kata Zulaiha. Ternyata ada satu gulam, satu anak kecil berumur 8 tahun yang membuat jantungnya Zulaiha berdebar kencang. Rasa dulu balik lagi. Ternyata Nabi Allah Yusuf yang dilihat oleh Siti Zulaiha waktu itu, yang Zulaihanya berumur 48 tahun, Nabi Allah Yusufnya baru berumur 8 tahun. Detak jantungnya balik lagi, kocar kacir. Subhanallah. Memang Nabi Allah Yusuf ini ganteng. Subhanallah, ganteng. Nabi Allah Yusuf ini kalau jalan di pasar, semua kegiatan pasar berhenti. Semua kegiatan pasar, yang ngomong berhenti, yang jual beli berhenti, semuanya berhenti. Saking gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sampai perempuan memotong wakaf, dipotong tangannya. Itu Nabi Allah Yusuf ganteng. Tetapi lebih ganteng lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah ini kalau jalan di satu jalan, pas ada daun jatuh, gugur. Daun kalau gugur ini begini. Pas Rasulullah lewat, daunnya berhenti. Waktu turun, pas Rasulullah lewat, daunnya berhenti. Ta'zim li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Rasulullah baru jatuh lagi. Subhanallah. Subhanallah. Itu gantengnya Rasulullah. Kalau yang kita bukan hanya daun, pohon-pohonnya tumbuh. Ikhwan akhwat rahimana wa rahimakumullah. Akhirnya Zulaikha membeli Nabi Allah Yusuf dengan beratnya Nabi Allah Yusuf diganti dengan emas, dibeli dengan emas. Dibeli dengan emas, siap Nabi karena saking cintanya Zulaikha. Dan setelah Zulaikha membeli Nabi Allah Yusuf, dirayu Nabi Allah Yusuf ini. Dirayu dengan rayuan macam-macam. Nabi Allah Yusuf tidak peduli. Karena tidak peduli, Zulaikha ini suatu malam bahasa Perancisnya nyorme. Tahu nyorme? Ngintip. Kalau bahasa Perancis, tidak tahu apa Habib? Nyorme ini Habib. Habib, isiwa, nyorme Habib. Ngintip. Ya, ngintip Habib ya. Habib Nizarullah sama Hatum. Isiwa. Bahasa Ning Jawa Habib. Ngintip 6. Ngintip di kamarnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Digintip. Apa sih yang dikerjakan oleh Yusuf ini? Zulaikha ini dari cerita zikir Mesir berubah jadi Yusuf. Berbanggalah yang nama Yusuf. Suatu malam Zulaikha ini ngintip. Kenapa sih aku sudah cantik dengan demikian rupa, kok tidak bisa nyari Yusuf ini? Akhirnya Zulaikha ngintip Nabi Allah Yusuf. Ternyata Nabi Allah Yusuf waktu itu lagi zikir. Zikirnya Allah. Kata Zulaikha, ngerti Zulaikha, kalau memang nama itu yang selalu disebut oleh Yusuf, maka sekarang aku akan menyebut nama itu karena nama itu dicintai oleh orang yang aku cinta. Sehingga Zulaikha mulai berpikir Allah. Yang awalnya Yusuf berubah jadi Allah. Nabi Allah Yusuf tambah bingung. Jadi Zulaikha ini setelah zikir Allah, tidak peduli sama Nabi Allah Yusuf. Tidak dipeduli kan Nabi Allah Yusufnya ini. Kemudian Nabi Allah Yusuf bertanya sama Zulaikha, ya Zulaikha, kamu Nabi Allah Yusuf ngintip dari sudut matanya, biasanya apa? Ngelirik ke, biasanya perempuan itu gayanya kayak gitu. Diintip sama Nabi Allah Yusuf, dilihat, Zulaikha tidak peduli. Nanya, Zulaikha, dulu kamu selalu merayuku, sekarang kenapa kamu kok diam? Kata Zulaikha, demi Allah Yusuf, katanya, seandainya aku tahu bahwa zikir Allah ini nikmatnya seperti ini, misal saya berzikir dengan namanya kamu, baru tahu nikmatnya pas dibuang semuanya saat aku menyebutkan nama Allah, cintaku padamu langsung hilang dan hanya ada nama Allah di dalam hatiku. Yang sekarang ikhwan akhwat lakukan itu, menyebutkan Allah. Ikhwan akhwat hanya belum tahu bagaimana cara menikmati lafzul jalalah. Masih belum tahu aja. Nanti kalau ikhwan akhwat tahu akan dibuang semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dikala Zulaikha berumur 80 tahun dan Nabi Allah Yusuf berumur 40 tahun, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Yusuf untuk menikahi Zulaikha. Kemudian Nabi Allah Yusuf diperintah, kemudian datang kepada Zulaikha. Ya Zulaikha, aku diperintahkan oleh Allah untuk menikahimu. Kata Zulaikha, aku berumur 80 tahun, tua. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh enggak? Kata Zulaikha, kalau bahasa Perancisnya ulun tua. Saya tua, enggak pantas. Engkau masih umur 40 masih seger, aku sudah 80. Kata Nabi Allah Yusuf, ini perintah dari Allah. Kemudian kata Nabi Allah Yusuf, kata Zulaikha, kalau memang ini perintah dari Allah, aku terima. Jadi Nabi Allah Yusuf zuat sama Zulaikha. Nabi Allah Yusuf umur 40, Zulaikha berumur 80 tahun. Tapi Zulaikha kayak gundah, aku masih umur 80. Aku 80, aku tua. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengambil surbannya dan ditutupkan ke muka Zulaikha. Setelah itu ditarik surban tersebut dan wajah Zulaikha dengan izin Allah berubah menjadi umur 18 tahun lagi. Subhanallah. Dan alhamdulillah surbannya Nabi Yusuf saya punya.
Nggak usah pakai phone, saya punya. Udah. Nah, hakada. Artinya kita mengambil hikmah dari ini semuanya. Betapa nikmatnya Zulaiha berzikir Allah Allah. Nikmat sekali. Nikmat sekali. Mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya menyebutkan asma Allah sebagaimana Allah berikan kenikmatan tersebut kepada mereka-mereka yang saleh dan salihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ikhwan akhwat semuanya yang telah mensukseskan acara Haul Akbar Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan yang keempat ini. Semoga Allah memberikan kepada ikhwan akhwat semuanya keberkahan, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama barisan dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita nanti akan tunggu ceramah hikmah haul dari Habib Jamal yang akan banyak sekali mengisi ruang hati kita untuk lebih cinta kepada Allah, Rasul dan wali-walinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.